Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel PCPMI Kabupaten Kuningan. Kembali lagi bertemu dengan saya Dikri, Ketua Cabang PMI Kabupaten Kuningan. Tangan terkepal, maju ke muka, lawan. Nah, sahabat-sahabat, dalam diskusi 1 jam bersama mantan Ketua Umum PCPMI Kabupaten Kuningan, telah hadir di samping saya adalah mantan Ketua Umum PCPMI Kabupaten Kuningan pada tahun 2012. Ya, 2012. 2011 2012 ternyata sahabat-sahabat nih. Jadi saya perkenalkan kepada sahabat-sahabat yang di samping saya adalah sahabat Obay Sobarudin. Apa kabar, A? Iya. Sekarang lagi musim PSBB. Lagi musim PSBB, jadi salamnya seperti ini sahabat-sahabat. Nah, sahabat-sahabat, namanya yaitu Sobarudin, namun sering dipanggil oleh sahabat-sahabati dengan nama akrab Obay ya. Iya. Nama akrabnya Obay yang sudah terkenal di kalangan pergerakan. Jadi dalam tema diskusi kali ini kita akan berbicara soal kedekatan Obay dengan Ketum PBPMI, karena ternyata menurut fakta Obay ini pernah satu kelas dengan Ketua Umum PBPMI, dan juga sekarang kesibukan Obay ini adalah sebagai PKH, yang dimana pada momen kali ini COVID-19 PKH sangat sentral sekali kerjanya. Bagaimana kesibukannya, kita akan ngobrol-ngobrol langsung. Apa kabar sekarang, Kak? Alhamdulillah sehat, Bapak Ketua. Sekarang lagi sibuk mungkin ya di PKH? Ya, sibuk, gak terlalu sibuk. Ya sibuk sih lumayan nih, sibuk. Tapi sekarang masih bisa menyempatkan waktu ya? Alhamdulillah demi PMI. Demi PMI. Dan demi Ketua PMI yang terhormat. Tapi sekarang selain PKH lagi ngerjain apa? Lagi ada prospek apa? Usaha kecil-kecilan. Oh, lagi ada usaha juga. Di Walaupun bidang apa tuh? Di bidang ternak, rencana di bidang ternak. Walaupun memang sebenarnya iklim untuk berusaha sekarang lagi nggak baik, tapi kita merencanakan untuk kedepannya. Ya betul. Kita harus punya tabungan ya, entah itu tabungan aset, entah itu tabungan usaha ya. Iya, persiapan. Itulah. Persiapan nanti. Jadi itu openingnya santai-santai. Sebetulnya yang saya penasaran adalah bahwa isu-isu kedekatan Obay dengan Ketum Agus PB nih, apakah betul sebetulnya dulu pernah satu kelas dan dekat dengan Ketum Ya, Agus kalau ini? dari sejarah memang demikian. Saya memang pernah satu sekolah itu di level SMP dan SMA. Saya pernah ke rumah dia pernah ke rumah saya. Intinya memang saya waktu SMA sama SMP itu sangat mengenal beliau lah gitu. Sapu kue mun ibarat nama kasarna. Naon ngaranna teh? Dahar babarengan gitu nya, atau di babarengan pernah gitu, paham betul kondisi dia itu pada saat waktu Itu MTS, itu MTSA. Waktu MTS nih. Waktu MTS di Cigugur. MTS-nya di Aspika, MTS Aspika. Oh, yang di Lengkong. Di Karangtawang. Karangtawang. Oh, mondok Jadi, juga. Kebetulan kalau dia itu kan mondoknya di Lengkong, saya di Karangtawang. Saya awal emang nggak pesantren. Kalau dia memang totok dari awal, dari mulai sekolah dia udah pesantren itu. Walaupun padahal kalau nggak salah di pesantrennya itu dulu itu waktu zaman dulu di pesantren Raudatul Thalibin itu nggak ada satupun yang sekolah dilarang itu. Cuman nggak tahu dia dititipin dari mana itu. Ada jalan khusus. Nggak tahu. Itu boleh, saya belum sempat nanya, lupa ya kenapa waktu itu emang nggak ada boleh larangan anak sekolah itu, ada anak sekolah di pesantren itu, tapi
cuman ada satu-satunya setahu saya itu yang memang mondok itu ya, yang seangkatan sama saya itu. Salah satunya itu Ketum Agus itu. Yang sekarang jadi ketum ya. Yang jadi ketum itu. Tapi sebetulnya udah kebayang nggak sih dulu waktu berteman sama Ketum Agus bisa jadi orang, sekarang bisa jadi tokoh yang nomor 1 di PMI lah gitu sekarang? Nggak terbayangkan. Justru yang nggak habis pikir itu dulu dia suka menyanjung saya. Padahal karya kalau bicara level karir di PMI-nya gitu. Tapi kan kuasa Gusti Allah kita nggak tahu ya. Betul, namanya betul, nasib betul. Orang itu ya memang ada di tangan Gusti Allah gitu. Ya waktu karir di PMI kan kalau memang di tingkatan senior lebih senior saya, termasuk proses karirnya mungkin lebih baik saya pada saat itu. Waktu saya menjadi ketua cabang, dia levelnya paling hanya di komisariat. Di komisariat, masuk ke cabang juga susah gitu. Jadi kalau lihat proses di karir di PMI-nya, emang kalau dulu waktu saya jadi ketua umum PMI, jadi ketua cabang, saya masih ingat kalau ke Jakarta dia itu belum masuk struktur gitu. Jadi dia paling suka ngajarin kursus di anak-anak PB yang dipercaya sama Kang Adin. Jadi kalau umpamanya anak PB nggak bisa bahasa Inggris ya, dia kan punya keterampilan skill bahasa Inggris tuh dari waktu sekolahnya dia itu emang punya kecerdasan intelektual ya, emang di atas rata-rata lah secara intelektualnya. Terus memang dari segi kemampuan berbahasanya itu, terus dari pidatonya saingan juga dulu sama saya gitu. Nah, jadi kalau waktu di SMA kan pernah ada cerita, bukan lomba pidato. Setiap sekolah itu satu kelas itu dapat giliran pidato. Nggak tahu dia masih ingat apa enggak gitu. Jadi giliran pidato. Jadi setiap kuliah 7 sebelum masuk itu kan habis upacara itu dijadwal umpamanya kelas IPS, kelas bahasa. Nah, masih ingat ceritanya teh saya bagian kelas saya gitu. Si Ketum Agus bagian bahasa gitu. Nah, cuman sebenarnya teks pelajaran pidatonya itu pinjam dari kelas lain itu. Dari kelas lain. Ya, saya nggak tahu itu pada saat itu pidato yang akan saya bawakan, dikirain saya akan namanya judul satu buku ada judul ini. Kebetulan saya yang awal pada saat itu pidatonya ya secara nggak sengaja, maneh cenderung tetap pidato teh dapalkeun ku urang. Ujung-ujung disorobot gitu. Jadi ya itu salah satu ya saya juga secara pribadi bangga ya, alhamdulillah itu ada orang yang secara kedekatan dengan Kuningan itu dia menjadi ketum PBPMI. Bukan hanya dekat dengan saya karena memang dia itu asli turunan dari Kuningan sendiri. Ibunya, orang tuanya kan dari Kuningan, dari Subang. Makanya ketika dulu pada saat dia ingin mencalonkan diri menjadi ketum PBPMI, nah saya pada saat itu kan salah satu cabang dari Kabupaten Kuningan yang sudah menggaransi merekomendasi ya, tanpa bayaran apapun ya. Dan langsung ditekan ke ketua cabangnya harus mau tidak mau ya. Walaupun sebenarnya godaannya sangat tinggi pada saat itu kan zamannya ketum diding ya. Tapi alhamdulillah itu dengan kesolehan ketum diding. Ternyata kan nangis di singsiunan gitu ya. Jadi rekomendasinya sudah muncul dari awal itu. Lalu dari proses kedekatan juga udah sangat dekat ya? Alhamdulillah sangat dekat. Jadi makan bareng, umpamanya kalau dia lagi sekolah, umpamanya lagi MTS, dia nggak punya uang, bukan duit, bareng umpamanya ke kosan. Orang kan kos itunya. Dahar walaupun sebenarnya bayaran ke kosan mah sok barengan begitu, wayah mainnya buka duit, orang traktir gitu. Ya intinya mah deket pisan gitu, udah pernah sabangku. Tapi pada saat
Ketum Agus itu karir di PMII dan Aubay karir di PMI itu udah saling tahu belum bahwa kita saling aktif di PMI gitu? Belum komunikasi. awalnya mah kebanyakan terus terang seangkatan banyak ngecek itu kebanyakan. Kalau saya seangkatan kebanyakan HMI itu. Oh. Jadi setahu saya seangkatan saya itu waktu MTs ataupun sekolah yang ke PMI itu cuma 2. Saya setahu saya sama Agus, cuman keduanya emang sangat luar biasa gitu. Cuman beda nasib gitu. Beda nasib. Satu ketua cabang, yang satu ketua PB. Satu angkatan, setahu saya nggak ada seangkatan sekolah itu yang masuk ke PMI. Kebanyakan rata-rata ada HMI, ada organisasi ekstra kampus. Tapi yang saya kan nyoba nyari taman seangkatan. Cuman 2 setahu saya sampai hari ini yang masuk PMI. Tapi alhamdulillah kedua-duanya tuh walaupun saya emang nggak seluar biasa dia. Tapi ada jabatan ketua lah minimal lah. Dulu mah dia suka libur ke orang dan cenah kayak ketua PB gitu. PMI itu maksudnya ketua cabang luar biasa cenah karirnya. Tapi kalau kita jangan lihat dari hasil seperti itu, tapi ada proses yang harus kita banyak pelajari bahwa kesempatan itu sebenarnya terbuka ya untuk mencapai apapun. Kalau memang kita punya kesungguhan, punya niatan yang memang kuat untuk mencapainya. Saya dulu sebenarnya pernah ngobrol sama Ketum Agus itu, nggak tahu dia sekarang kan sudah jadi pejabat apakah ingat atau enggak gitu. nanti di-mention sahabat Agus, tolong di-mention sahabat-sahabat nih biar dulu, dia tahu. Iya, waktu saya jadi ketua cabang, waktu saya main ke PP dia aja yang ngontak-ngontak saya gitu. Tapi sekarang kalau ke Jakarta saya yang ngontak-ngontak dia gitu. Kalau ke PB itu langsung, "Wah, di mana cenah ada di PB?" langsung nyampur cenah dahar ngopi gitu biasa we gitu nya. Ya nyogok lah ketua cabang gitu. Minta barokahnya. Nah, tapi ini ada satu cerita waktu itu saya sambil sama dia kalau ketemu itu ngobrol itu ya. Sebenarnya apakah itu memang Tuhan yang merencanakan atau bagaimana? Saya cuman hanya melihat bahwa dari sosok dia itu dari dia gitu umpamanya. Nggak tahu itu sebenarnya bukan logika kemampuan yang saya menyampaikan. Saya sempat sampai ngomong ke dia, Gus, suatu saat kamu mending nyalon aja jadi ketua PB. Saya sampai merinding bilangnya ini. Kata, dan siksi aja lagi aing naon. Cek Agus teh. Cek aing teh. Mohon maaf ini Kang Adin. Kang Adin sama Kang Amin kata saya. Apa sih bedanya secara potensi kemampuan? Kamu bisa lebih loh dari Kang Adin juga. Biasa aja. Saya kenal Kang Adin umpamanya. Kang Adin Jawaharudin. Dan Jawaharudin waktu saya jadi ketua PB kebetulan saya zamannya Kang Adin. Kata saya, Gus, kalau saya lihat karena saya lihat potensi dia waktu dia di sekolah gitu secara kemampuan, terus potensi intelektual quotient, kecerdasan dia ngebangun jejaring emosi dengan orang itu memang sudah ada kelebihan. Kata saya, wah udah Gus yang usir mengkar si aja jadi ketum PB aja. Kebayang lah gitu. Kebayang itu saya bicara, wallahi saya tidak bohong itu. Kalau dia mah nggak tahu ingat atau enggak ya, tapi saya pernah ngomong dia itu jauh-jauh hari waktu saya jadi ketum PMI itu kan 2012, bayangin aja dia jadi ketum PB itu 2017 ya, 2017. Jadi sebenarnya bukan saya meramalkan ya, tapi itu mah emang naluri saya aja yang berbicara bahwa pada saat itu kamu harus nyalon, insya Allah bisa atasnya. Dia sebenarnya sampai menolak, masa sih gitu ya. Kalau saya melihatnya bukan dari karena kecerdasan saya, cuman itu mah refleks aja ngobrol itu umpamanya. Karena saya menganggap pada saat itu sebagai kader daerah emang sangat sulit untuk mengakses dan menjadi hal-hal besar umpamanya di ketum PBPMI itu secara logika aja kemampuan. Kalau umpamanya kita sudah punya jejaring di Jakarta, sudah punya akses di Jakarta, apalagi dia punya kepercayaan dengan Kang Adin, minimal dia kan berguru. Dia tahu betul saya pada saat itu dia sangat menggurui sekali gitu ya. Namanya Kang Adin Jawaharudin, ketua umum PMI, sampai dia bisa pada selevel itu.
dia banyak bercerita sih, banyak berguru ke beliau, mungkin tata cara berstrategi Berjejaring politik, juga ya. berjejaring bagaimana dia gitu. Tapi memang pernah saya juga beberapa kali sebelum Tum Agus jadi ketum itu kan pernah main ke Sekre PMI. Waktu saya jadi ketua komisariat 2015-2016, ketumnya itu waktu Aras. Sering mampir tuh, hampir 2-3 kali ada tuh ke Sekre mampir gitu, naik mobil Jazz, dulu kan mobilnya Jazz tuh. Mampir beberapa kali Jaro gitu, diantar sama Aras bareng gitu. Gak tahu tuh, masih ingat gak tahu enggak gitu. Pertemuan pertama sama Ketum Agus pada waktu itu. Ya menarik lah. Ada darah kuningannya lah minimal, pernah berkarir di Kuningan yang sekarang jadi ketua umum PBPMI. Ada hal yang menariknya. Ada Pak Ahmad Bagja. Betul, ada almarhum ya kemarin. Almarhum. Mudah-mudahan kedepannya nanti ada Tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh dari Kuningan untuk bisa jadi ketum PB gitu. Betul. Padahal kemarin sempat itu tuh Aras sempat naik jadi PKC. Dari ketua PKC tapi masih belum beruntung. Aras belum beruntung. Hanya beda berapa suara gitu. Beda 3 suara. Iya, beda 3 suara, modalnya juga nggak nyampe 3 juta ya. Modalnya sangat murah. Modalnya sangat murah itu. Jadi dengan keterbatasan akses dan jaringan itu bisa menaklukkan cabang-cabang di Jawa Barat yang sangat spektakuler. Ukuran Kuningan udah luar biasa itu ya. Itu karena Kuningan. bentuk awalnya emang karena kita itu, makanya ketika berpolitik jangan terlalu politis lah, kita itu berteman jangan terlalu berpolitis. Saya dulu dengan Ketum Agus itu nggak pernah menyangka dia akan jadi Ketum Agus, ya kita berteman secara teman aja gitu. Jadi kadang kita kalau umpamanya terlalu politis, hidup itu sengsara gitu. Jadi kita selalu membeda-bedakan teman gitu. Ya umpamanya kan dulu waktu saya kalau umpamanya PDN jadi ketum PB, jadi ketum PB, jadi ketua umum. Kalau umpamanya sombongnya gitu ke Agus kan mungkin nggak pernah saya layani, nggak pernah ngobrol. Tapi yang namanya milik orang itu, milik orang kan nggak tahu. Termasuk kan potensi orang itu kadang di awal itu perkembangannya lambat, tapi di akhir itu kayak sprint umpamanya gitu. Tapi kayak saya umpamanya dulu waktu di PMI Kuningan aja sprint itu, dari saya nggak ke komisariat dulu karena nggak ada komisariat, dari Mapaba langsung saya jadi bidang kaderisasi langsung ekspres, bukan karena saya yang terbaik sebenarnya, karena memang nggak ada lagi. Tapi walaupun bagaimanapun Kuningan itu ada peribahasa kecil-kecil kuda kuningan ya. Iya betul. Suatu saat pasti ada yang kecil-kecil kuda kuningan yang akan manggung di nasional. Iya. Yang semoga lah. Nah, terakhir kontak kan dari dengan Agus kapan? Semenjak jadi ketum PB saya nggak pernah ngotak-ngotak lagi. coba Jadi karena apa ya? Saya takut mengganggu aktivitas, termasuk saya juga menjaga diri lah gitu, nggak enak umpamanya. Jadi paling saya kontak-kontak udah lama ya, waktu saya acara LKNU aja tuh ketemu sama dia. Semenjak itu saya nggak pernah ketemu lagi. Acara LKNU ya, acara LKNU saya sempat mampir sama dia ngobrol. Banyak lah, kadang kalau mau diceritakan mah ya itu mah silakan aja, tinggal sama generasi PMI mengambil hikmahnya. Jadi struktur itu memang bukan jaminan ya. Jadi artinya mungkin yang karirnya sekarang jadi ketum cabang belum tentu kan umpamanya gitu. Dia karirnya semoncer umpamanya. Iya, betul. Tapi dia umpamanya hanya aktif di komisariat kalau memang dilakoni dengan sungguh-sungguh dan punya prosesnya ya yang penting ya. Prosesnya. Tapi emang prosesnya, jadi menggali sesuatunya emang yang memang harus istiqomah. Itu soal Agus lah, berlalu lah kita. Jangan terlalu dibicarakan, nanti telinganya nanti jangan divideokan, nanti soalnya kalau takutnya tembus ke dia gitu. Saya punya kartu as, kejelekannya juga punya ya. Jangan sampai diceritakan, bahaya nanti kongres. Aja berbahaya. Nanti takutnya itu menyebar ya. Jangan terlalu dalam lah. Jangan terlalu dalam, ini privasinya harus dijaga ketum PB ya. Tapi sebagai teman
apa namanya, biasanya kan kalau sama teman udah nggak ada lagi jarak ya, udah itu sama ketum Agus udah kayak gitu. Ya emang dulu masih belum jadi ketum, sekarang aja ada jarak itu. Sekarang aja deh ya, karena dia punya jabatan gitu. Jadi nanti aja kalau diceritainnya waktu di kamar sebelum nyalon jadi ketum, kalau ceritanya dibuka ya malu kalau suka asik. Jadi cerita keajaiban itu malah keajaiban. Emang saya waktu nggak tahu waktu dia mau mencalonkan, feeling saya dia bakal jadi itu kuat sekali. Padahal pada waktu itu sama Opik ya. Padahal saya Opik punya kedekatan sangat kuat dengan Kota Bandung secara historis, walaupun saya sempat di kontak, mungkin katanya ini salah satu senior Kuningan yang ke Agus ya, kecenderungan ke Agus. Tapi saya modalnya di situ bukan perhitungan kalkulasi menang dan kalah. Saya perhitungannya adalah dia adalah orang Kuningan, akan terlalu sangat biadabnya. Seandainya ditakdirkan dia menjadi ketum PB itu, dia tidak dapat rekomendasi total dari kita. Walaupun sebenarnya kalau menurut cerita cabang Indramayu mungkin akan menyesal itu. Karena cabang Indramayu itu nggak kasih rekomendasi dari putaran awal. Kalau nggak salah, coba bisa dicek itu. Itu nggak ngasih putaran awal itu. Di Jawa Barat itu hanya beberapa cabang yang memang memberikan suara dari awal. Kabupaten Tasik, umpamanya Kuningan, Kota Bogor, cuma 4 yang memang sudah paten itu dari awal memberikan rekomendasi. Yang lain yang ikut itu dari putaran yang kedua. Saya cuman dari awal itu pikir saya, logikanya saya itu nggak berpikir jauh ya, umpamanya seandainya dia jadi ketum PB. Ya kita ada orang yang memang punya historis kedekatan dengan Kuningan, dan apa salahnya gitu, dia juga memang punya potensi bagus, kenapa kita tidak dorong. Tapi komitmen saya pun dulu waktu itu sama Diding ya, walaupun Diding sama ketuanya, kalau memang ada milik baik umpamanya untuk potensi lebih baik ya kita kecenderungannya pasti ngedukungnya salah satunya ke Bandung gitu, ke Bandung itu umpamanya. Cuman saya sudah pamit pada saat itu ke Opik, ke yang lainnya, ke senior ada Kang Cebong yang telepon, mohon maaf izin Kuningan karena dia terlahir dari Kuningan. Saya hanya, kalaupun memang Kuningan ini hanya menjadi faktor, kata saya itu jauh lah. Sekelas Kuningan apa sih, Kuningan kecil nggak akan ngaruh kata saya. Cuman saya hanya berpikir dia salah satu orang yang memang saya kenal pernah hidup di Kuningan, keturunan Kuningan. Kalau saya nggak dukung umpamanya itu akan penyesalan. Sebenarnya yang dukung Diding itu, cuman saya itu punya ini aja, punya kedekatan aja, yang dukungan Diding, yang menentukan Diding. Tapi alhamdulillah Diding pun punya kesadaran besar untuk mendukung totalitas. Jadi Diding itu ya kalau cerita salah satu ketum PMI yang kongres yang sial ya, itu nggak pernah ada yang nyulik. Nggak asik ya, nggak ada yang nyulik. Jadi kalau ketum lain itu kan berkeliaran, yang lain-lain umpamanya kan nggak keluar pun selalu apa namanya itu nggak boleh keluar apa. Si Diding itu berkeliaran, piknik terus, belanja terus, karena nggak ada yang nyuri. Karena udah tahu pasti Kuningan sudah paten di awal itu digaransi untuk ketum Agus itu. Jadi itu cerita-cerita banyak sebenarnya kalau cerita bahas ketum Agus, salah satunya ceritanya ya. Kalau dari awal ramalan, saya pernah ketemu sama dia dari jauh-jauh hari. Sebelum pernah saya ngomong nyalon jadi ketum, mungkin saya jadi ketum PB segala macam. Tapi pas waktu sampai pada saat pemberangkatan, terus terang saya sebagai teman ya, sampai sempat kontek-kontekan. Kamu lagi di mana? Kamu nyalon gitu. Karena mana ya? Urang ke rumah Nakiban doakeun urangnya sing urang jadi ketum PB. Tapi sempat gitu nya urang didoakeun urang sing jadi ketum PB. Tapi kadang memang ada keistimewaan dari tanggal kelahiran, ramalan, yaitu kan luar biasa loh, kelahiran tanggal bulan 6 itu bulan 6. Sampai saya sempat WA, insya Allah secara kalkulasi hitung-hitungan, walaupun saya bukan palak, itu palak apa? dukun cabul itu. Jadi saya itu ada pada posisi di mana hitungan angka dari nama termasuk dari angka kelahiran, dia kan bulan 7 deh, bulan 6 itu di bulan 6 sampai saya sempat WA, insya Allah kamu menang. Karena ini kalau dari nama, dari segi
perbandingan umpamanya orang yang lahir di bulan 6 itu lahir tokoh-tokoh besar kayak Soekarno gitu ya. Itu kan umpamanya terus Soeharto itu, Jokowi itu bulan 6 itu. Soekarno. Nah, SBY itu pokoknya antara 69 Bu ini yang enggak tahu. 69. Kenapa harus 69? Ini kan bintangnya 969. Contoh ini mah Ahok umpamanya Ahok juga katanya bulan itu apa? Bulan 6. Tum Agus kalau nggak salah tanggal ini bulan 17 bulan April bulan 6 pokoknya dia bulan 6 lahir. 17 ya itu sekilas lah anekdot intermezzo soal tentang Agus mitos yang menghubungkan jeung mitos lah. Tapi kita beralih ke kesibukan Obay. Tapi saya masih penasaran kenapa dipanggilnya Obay. Jadi namanya saya sebenarnya Sobarudin ya. Itu nama pemberian dari ibu, jadi panggilan kesayangan kan. Jadi panggilan kesayangan saya panggilnya Obay. Walaupun nama Obaynya itu kadang lebih terkenal daripada Sobarudin. Iya, makanya. Saya juga lebih mengenal Obay daripada Sobarudin pertama itu. Itu Sobarudin nama keramat itu yang didiamkan dulu. Tapi kenapa kok bisa nyampe dibawa sampai kuliah? Biasanya kan teman-teman SD, teman kecil sama teman kuliah kan beda-beda. Tapi kan waktu perkenalan umpamanya termasuk benar. Waktu teman umpamanya manggil itu. Ya nama saya ketika kenalan umpamanya KTP-nya mata apal Obay. Kadang itu orang suka bingung awalnya emang lebih terkenal nama Obaynya gitu. Sampai sekarang bahkan sampai hari ini ketika nama Sobarudinnya sendiri kadang orang nggak tahu, bahkan ketika ke rumah nanyakan Sobarudin sok aya nu main cara apalin itu sekilas nama. Tapi sekarang kesibukan kan di PKH ya? Sekarang di PKH. Ya, saya sekarang kesibukan di PKH sama berwirausaha. Dari kapan nama di PKH itu? Di PKH itu sebenarnya dari 2018. Itu pas pertama program PKH ada ya muncul pertama? Enggak, program PKH itu kan 2007 aja semenjak zamannya SP. Udah lama ya kirain. Jadi itu pada dulu mah PNPM kan? Dulu enggak, PNPM beda program sama PKH itu. Yaitu masalah pekerjaan mah ya pilihan hidup. Kebetulan saya secara pribadi menyukai sosial. Saya punya cita-cita waktu kecil itu aneh. Saya pengen menjadi pekerja, tapi yang tidak terikat sama waktu. Ya mungkin. Kayak semua aktivis kayak gitu lah. Saya di Ijabah, saya pernah bekerja di beberapa tempat yang memang tidak punya ikatan waktu yang memang terikat. Ketika saya ditawarin umpamanya, pernah saya bekerja di BPN di Garut, itu hampir ya walaupun agak lumayan lama lah di BPN Garut. Setelah itu pernah menjadi pendamping desa gitu. Tapi pilihan saya, hati saya mungkin pilihannya di PKH. Karena ini bukan persoalan materi atau bagaimana, tapi ada prinsip hidup dan cita-cita hidup. Jadi yang namanya uang mah bisa dicari banyak jalan itu. Dalam semua lingkungan kehidupan itu semuanya punya potensi keuangan. Jadi kita kadang kalau terlalu politis mikir gaji nasabaraha gitunya atau duit nasabaraha, kita akan hidup dengan sengsara hidup seperti yang itu. Penting kita totalitas lah ya dalam bekerja, dalam prosesnya. Dalam proses apapun termasuk maksimal. Saya waktu cerita masuk dalam satu organisasi, saya izin dulu sebelum masuk organisasi itu ke orang tua saya, umpamanya Pak, Mas saya mau aktif di organisasi ya. Pesannya emang sangat mengena, tapi itu menjadi prinsip hidup saya. Akhirnya saya tekuni dalam bidang apapun. Waktu itu bapak saya tanya, Pak saya mau aktif di organisasi, saya bapak doakan itu ya. Apal jika nama ada orang mah emang ayo kuliah mah rada males gitu. Rada males jadi akhirnya orang tua saya cuman pesan seperti ini, kalau kamu pengen aktif di organisasi ya jangan tanggung katanya, harus totalitas. Nanti kamu akan menghasilkan dari
totalitas keikhlasan kamu itu. Nah ya saya akhirnya ketika menjalani apapun saya nggak pernah berpikir materi gitu ya. Yang saya bangun adalah totalitas itu. Intinya keikhlasan, nanti masalah uang ataupun dan sebagainya nanti itu akan mengikutinya. Dimanapun berada kita jangan berpikir materi dulu, karena kalau kita berpikir materi dulu kita akan kaku dalam menjalani apapun. Baik itu dalam karir politik, dalam karir wirausaha, dalam karir pekerjaan. Karena biasa kalau kita terlalu berpikir matematis, politis itu ya, nah kita akan menjaga jarak kita seolah-olah gitu. Padahal yang namanya mata air, pintu rezeki itu nggak pernah tahu. Sampai kadang kalau saya sudah menjalani kehidupan, namanya uang itu kadang saya dapat itu ya, jujur kalau mau jujur sampai saat ini saya umpamanya pernah menjadi ketua PBPMI. Yang namanya uang itu pemberian, kalau yang banyak itu peluang itu kalau menurut saya itu bukan banyak dari pejabat, justru itu karena dari teman-teman kita umpamanya yang ketemu umpamanya. Semisal kalau umpamanya gini, logikanya gini aja, kalau umpamanya kita kenal sama pejabat, nah ada peluang, itu aku yakin di Indonesia itu pasti kalau ada peluang baik itu dia akan diberikan kepada orang terdekatnya dulu. Ya, betul. Orang terdekat itu di kita itu bukan orang luar dulu, pasti keluarganya dulu. Nah ketika kita kenal dengan orang-orang biasa umpamanya, mohon maaf ya, dengan selevel kita umpamanya, kita lagi ngobrol umpamanya, karena dia ya mohon maaf, dia umpamanya potensinya nggak ada secara materi, tapi ada potensi ya bisa dikasih tahu ke kita, kita bisa garap umpamanya gitu, bisa menjadi mata rezeki bagi kita, dan kadang itu bisa menjadi luar biasa yang setahu saya gitu umpamanya. Jadi intinya ketika kita mengawali sesuatu, kalau kita terlalu hitung-hitungan matematis ya, ukurannya duit dan sebagainya, itu biasanya kita itu akan menjauhkan diri dari rezeki itu sendiri. Tapi tadi menyentil soal wirausaha apa itu untuk ternaknya tadi? Saya hari ini ya, walaupun sekarang lagi dicoba dengan pandemi corona ini. Kayaknya semua dapat ininya, dapat efeknya. Pandemi corona, saya basicnya punya kesukaan umpamanya di ternak. Saya kemarin kan suka ternak kambing yang suka dijual belikan umpamanya itu per 3 bulan sekali. Itu pun saya punya usaha itu bukan karena ide saya, kadang itu dari ketum Bapak Paujan itu. Ketum Paujan ya kemarin. Ketum Paujan itu. Dia, gimana ceritanya kok? Jadi saya akan ngobrol aja sama orang ngalir ngidul ya. Kalau nanya potensi sama orang yang sukses aja kadang susah waktunya ya. Betul. Gak ada waktu kita ngobrol sama ketum PMI yang banyak nganggur kan. Ketum PMI yang banyak nganggur, banyak ngobrol-ngobrol sepintas umpamanya apa aja kayak di orang loba sok mingguan be jangan gitu. Aya nu ek nawarkeun mingguan be tapi saya terbuka modal jangan gitu. Terbuka modal. Saya kan ngobrolnya sistemnya kawas kumaha, kawas akhirnya saya menarik, dan ketika dicoba ya alhamdulillah jalan itu ya. Ya cuman lagi-lagi pada saat semacam ini ya kita harus bersyukur diri saja. Bersyukur lah ya. Banyak bersyukur. Semoga bisa menularkan semangat wirausahanya dan menularkan materinya untuk keberlangsungan hidup PMI. Nah, tapi tadi berbicara soal PKH, berbicara soal wirausaha, sebetulnya target Tanah Oba itu apa sih? Kalau saya sebenarnya target saya secara pribadi yang terpenting dalam hidup saya, dulu saya pernah punya cita-cita A, cita-cita B. Ya saya sebenarnya targetnya yang penting saya itu hidup bermanfaat untuk orang lain, itu aja. Nanti saya umpamanya ditakdirkan untuk jadi politisi, saya harus siap. Ditakdirkan harus jadi pengusaha, saya harus siap. Ditakdirkan menjadi pengangguran, janganlah pengangguran. Pengangguran yang elit semuanya. Tapi artinya saya pernah mengalami satu kejadian kenapa saya tidak punya umpamanya ini itu. Tapi dalam hidup saya tetap ada sebuah skenario rencana yang memang harus dibaca oleh kita, karena biasanya masa depan kita itu nggak jauh dari
dari lingkungan kita, umpamanya dari cara yang kita lakukan, walaupun memang ketemunya itu nanti di kemudian hari. Jadi kalau kita umpamanya orang aktif di organisasi, siap-siap umpamanya nanti bising suatu saat jadi pejabat, apakah pejabat apapun itu umpamanya. Jadi yang terpenting saat ini kita adalah mempersiapkan diri kita. Itu waktu zaman Pak Dhani, kalau kaderisasi itu, kalau nyambung ke kader itu, kunci kaderisasi itu sebenarnya jangan terlalu muluk-muluk ya. Pada dasarnya yang penting kita menyiapkan diri, nanti kita akan hidup dimanapun kita siap. Itu waktu zaman Pak Dhani. Jadi antara, kalau umpamanya intelektual harus seimbang antara otak kiri dan otak kanan. Jadi kadang banyak orang yang punya kecerdasan otak kanan tapi otak kirinya tidak dimaksimalkan ya, sehingga tidak beleng. Ya hidup kan harus seimbang. Harus seimbang. Jadi kalau umpamanya kader PMI kadang suka aneh. Dia umpamanya suka baca buku, rajin baca buku, tapi kok kuliahnya lama. Itu kan gak baik. Saya merasa tersinggung sahabat-sahabat. itu kan saya pernah melihat, itu kan nggak baik. Kalau umpamanya betul. Kalau umpamanya saya sering agak ngaret kuliah, wajar. Saya umpamanya bukan wajar, umpamanya ya nggak berpengaruh apa-apa. Tapi kalau umpamanya yang dia punya kecerdasan intelektual baik, umpamanya dia punya wawasan yang bagus, ya kuliahnya harus berproses dengan baik. Karena itu akan mempengaruhi nanti kedepannya dia. Pasca kalau umpamanya dia S1-nya nggak selesai, dia nanti kan harus menyeimbangkan antara itu kondisi dia dengan kondisi, jadi dengan kondisi situasinya. Yang namanya akademik itu kan harus ditunjang dengan infrastrukturnya. Maksudnya infrastruktur, ijazahnya harus, dia umpamanya hotam buku, umpamanya banyak buku selangit umpamanya. Ya kalau umpamanya nggak ditunjang sama prasarana, itu sekarang zamannya beda, sulit. Harus seimbang ya. Tapi ngomong-ngomong tadi ini soal kaderisasi PMI, sebetulnya apa mengenal PMI, masuk PMI itu kapan? Kalau saya mengenal PMI itu sebenarnya semenjak saya masuk kuliah pas masa ospek saja. Dulu mah nggak pernah kenal organisasi apapun. Cuman emang ada satu riwayat. 2000 berapa tuh? Saya 2006 masuk organisasi. Ada satu riwayat di mana ini cerita, mungkin saya dulu itu ya kalau disebut orangnya nggak gaul gitu ya. Pernah saya melakukan sesuatu yang memang saya punya penyesalan yang sangat luar biasa. Pada waktu saat itu saya kan di SMA itu nggak pernah aktif. Saya cuma sekolah, sekolah umpamanya pulang pesantren. Nah pada saat saya pulang, padahal tingkatan pembelajaran saya nggak disebut bodoh-bodoh amat, walaupun saya itu sebenarnya pernah mengalami masa-masa umpamanya belum pernah di ranking, sampai kepada level di ranking. Saya pernah orangnya suka menguji coba umpamanya. Saya waktu SD mah sampai kelas 6 ranking nggak pernah hilang, pasti ada aja di 10 besar itu. Itu pas saya SMP sampai SMA kacau balau. Saya belum pernah masuk sekalipun 10 besar. Tapi sampai itu kepercayaan diri itu hilang total terus terang. Insecure. Iya benar. Jadi merasa bahwa saya itu benar-benar menjadi orang yang sangat tertinggal lagi. Nah tapi pada saat saya sekolah SMA kelas 3, saya mencoba, bener tuh sih saya tuh bodoh gitunya. Tapi saya itu emang nggak pintar, tapi saya cerdik aja gitu. Cerdik. Pas kelas 3 saya uji coba. Saya biasanya malas, saya biasanya nggak menghafal. Tapi alhamdulillah pada saat saya kelas 3, saya nggak pernah masuk 10 besar. Saya ranking pokoknya masuk, alhamdulillah di 5 besar itu. Masuk di 5 besar. Ada buktinya, mau nggak mau bodoh. Ayo bukti rapot sampai kelas 2 belum KB loh Pak. Tapi kelas 3 itu masuk ranking gitu. Ya itu saya belajar dari sana ya. Nah setelah saya keluar kuliah, saya kan pernah ranking hiji bukan pernah masuk sebelumnya, merasakan pintar tuh. Wah rankingnya bagus. Saya pulang ke rumah,
pas pada pulang ke rumah, saya bergaul sebelum masuk kuliah itu kan ada jeda waktu. Saya bersenggama dengan teman, berkawas-kawas dengan teman-teman di kampung itu. Tapi kok setelah itu saya ketemu sama ku apa dan sebagainya. Sebut saya orang culun jeneng gitu ya. Tegaul cek aing teh kapan pinter cai. Menarik sombong banyak gitu nya. Mas santai gitu. Tapi ternyata kalau saya baca pada saat itu ada kecerdasan lain yang tidak saya tempuh. Salah satunya yaitu kecerdasan intellectual quotient, yang mana kan intellectual quotient itu ditempuhnya bukan emosional kan, intelektual emosional kan. Emosional intelektual itu kan yang umum itu yang sifatnya kecerdasan sosial itu kan tidak dicapai dalam akademik itu ya. Ya makanya pas waktu ESQ lah ya. Ya ESQ-nya nggak dicapai di sana ya, akhirnya pas masuk kuliah teh saya mau geus lihat teh kuat itu. Saya mah pokoknya mah da baheula pernah dicaritakeun kuku ge eueuh budak ieu mah culun cenah ge kawani gitu. Kawani bener aduh kawani. Akhirnya saya masuk organisasi karena saya ingin belajar berorganisasi, mengubah mental saya. Ya disebut culun lah bagaimana kawan. Itu lewat skema biasa ke kelas-kelas PMI sosialisasi gitu. Enggak, saya itu lebih istimewa. Jadi istimewanya gini. Pas waktu ospek saya di ospek, nah ada nih teman saya. Siapa waktu namanya SMA itu? Namanya Sidik. Namanya Sidik dia. Dia kakak-kakaknya senior PMI loh, senior PMI. Ngajak ke saya. Baik cenah ge. Balik mana ke mana? Ke pesantren, balik ke pesantren biasa loh ospek. Geus ulah baik ke pesantren mah menyesatkan saya itu. Cenah ge. Nanti dikirim ke sahabat Sidik videonya. Udah, katanya ulin jeung urang ieu cenah ka mana ulin dibawa. Jika nama lamun saya dibawakeun ka organisasi teroris ge asup jeung. Nah, karena memang kan orang aganteng ya hayang mengenal organisasi, hayang aktifnya. Cuman alhamdulillah saya enggak masuk HMI, enggak masuk KMI. Ya alhamdulillah masuk HMI. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah gini, ternyata itu walaupun tanpa pulah pilih ya, itu emang kan ada hubungannya PMI dengan saya NU namanya gitu. Suka banyak orang-orang NU. Jadi secara histori itu. Jadi alhamdulillah. Jadi saya dikenalin pas waktu ospek itu saya udah dibawa ke sekret PMI. Pada saat itu ketua PMI-nya sahabat Agit ya, sahabat Agit. Cuman ada penyesalan. Penyesalannya itu Sidik yang membawa saya itu nggak masuk PMI. Kenapa bisa gak masuk PMI? Nggak masuk PMI dia nggak ikut Mapaba. Nggak ikut Mapaba, nggak apa intinya. Nggak tahu karena proses apa dia intinya nggak memilih di PMI. Kalau saya alhamdulillah diperkenalkan sama saya di bawah, saya masuk PMI gitu. Wah itu jadi awalnya cerita masuk saya PMI itu awalnya dibawa sama dia. Aneh lah cerita-cerita nama lebih panjang sebenarnya lebih menarik ada itu jadi cerita ospek gitu. Berarti seangkatan sama siapa waktu Mapaba bareng? Ada nggak yang masih eksis ya sebenarnya yang masih aktif siapa? Seangkatannya sama itu tuh ada sekarang itu tuh parawannya dipanggil itu dicuri tuh sama ketum Gonjes. Siapa? Ita itu. Oh, Ita itu satu angkatan sama saya. Oh, Mapaba bareng sama Ita. Mapaba itu cuma 13 itu. Cuma 13, paling ada 12 orang. Yang satu angkatannya cuma sedikit. Saya salah satunya. Terus kalau ceweknya Ita itu aktif sampai cabang. Aktif sampai cabang sampai zaman saya. Itu salah satu kader PMI yang awet muda. Artinya dia berkarir di PMI-nya yang satu angkatan itu cuma sama Ita yang satu perjuangan. Makanya ketum Gonjes itu langsung, wih ada potensi langsung ya amankan. Berarti waktu Gonjes jadi pengurus cabang. Jadi pengurus ya. Jadi waktu dia mantau kerja mantau. Ini ada sebenarnya pokoknya semantau beberapa gitu. Mantau itu rahasia. Kemarin sempat gak ditanyain sama Gonjes Korea soal ini benar-benar kedekatan dengan Ita ya. Padahal dengan Pak Gonjes dengan Abulu itu rangkaian sejarah yang sangat kuat itu di PMI itu. Maksudnya pas angkatan saya itu. Ya juga saya juga pernah dengar Agit ke Gonjes ke
Agit ke Bulu, ke Gonjes, ke Auba itu empat ikatan yang apa yang direncanakan gitu sebagai ketua umum tuh, apa betul? Ya kalau direncanakan enggak dong. Tapi ya direncanakan bising kena kumanya. Ya, kurang lebih seperti itu. jadi disetting, udah disetting. Ketuanya habis Agit itu Gonjes, Bulu, habis Bulu tuh disetting ke Gonjes, disetting ke. Ada sejarah yang memang nggak boleh diungkap itu. Kalau diungkap itu ada rahasia Bulu jadi ketum cabang, saya tahu betul gitu ya sejarahnya, sampaikan ke Gonjes tahu betul, sampaikan ke saya. Itu di angkatan itu seolah-olah, apalagi di angkatan dari Gonjes, dari Bulu ke dari Gonjes ke saya itu nggak ada pemilihan ketua, sebenarnya itu hanya formalitas karena memang bukan apa-apa, bukan berarti kita sekongkol untuk melakukan satu rencana PMI ya, artinya karena memang Gonjes sama saya mungkin itu punya totalitas kuat di PMI ya, artinya yang paling moncer lah ya. Moncer umpamanya, bukan. Ya artinya mungkin itu pemberian dari Tuhan aja yang perlu kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari awal waktu pas masuk PMI udah kepikiran nggak sih saya pengen jadi ketua umum cabang gitu? Sebenarnya nggak kepikiran saya, nggak kepikiran awal masuk itu. Cuman kepikiran yang dalam pikiran saya itu ya saya harus aktif aja gitu dalam posisi apapun. Nah pada masa setelah saya satu periode itu di PMI, karena ada satu kesukaan di organisasi yang saya terus suka dalam yang lebih dari apapun ya, saya sangat menyukai di organisasi itu, di PMI itu kaderisasi ya, dari hal apapun terus terang aja saya, karena saya menikmati hidup di PMI itu ya berproses dalam kaderisasi itu gitu. Makanya awal saya masuk, bahkan saya dari ketua PMI yang mungkin di Kuningan itu sejarahnya di bidang kaderisasi yang jadi ketua di pengurusan yang saya dua kali di bidang kaderisasi, 2 periode di bidang kaderisasi. Saya ditawarin sekum sama Pak Gonjes, waktu jadi saya tolak karena alasannya saya nyaman di sana, karena terus ruh PMI kan adanya di kaderisasi, termasuk tantangan besar organisasi itu kan ada di kaderisasi. Makanya saya kalau ingin berhasil dalam organisasi ya berarti kaderisasi itu gitu. Terbukti dengan Teknindi. Terbukti dengan Teknindi. Ya terbukti dengan berstrategi kaderisasi saya mendapatkan segalanya. Kader secara biologis. Kader biologis ya saya dapat itu. Jadi artinya kan di organisasi ataupun dalam kehidupan kita itu ya kita itu harus berstrategi. Ya kita harus mawas diri, kalau umpamanya kita tidak pintar ya kita harus cerdas. Betul. Kalau umpamanya kita daya nalarnya kurang cepat, umpamanya punya kecerdasan lain yang harus kita kembangkan. Nah itu kan sebenarnya rumus kehidupan itu. Jadi di organisasi nggak punya niatan awalnya ingin jadi ketua PMI gitu ya. Tapi setelah berproses ya namanya orang gitu ya, mungkin punyalah niatan umpamanya setelah proses jalan saya harus jadi ketua PMI gitu. Ya itu direncanakan saya jauh-jauh hari untuk 2 periode, makanya jadi ketua bidang kaderisasi. Tapi ya waktu siapa yang Presma itu ada nih, jadi Presma itu angkatan Auba. Iya saya jadi ketua cabangnya gitu. Itu kan jadi sejarah ya, apa kader PMI pertama yang jadi Presma. Oh itu sejarahnya banyak, boleh kalau umpamanya nggak diupload, didokumentasikan nggak apa-apa. Jadi ceritanya begini, waktu saya masuk Uniku saya sangat prihatin terus terang ini dari PMI, karena sebenarnya kalau ini luar biasanya PMI Uniku salah satunya ya, di Uniku itu kan nggak ada dosen satupun yang PMI. Betul. Pada saat saya masuk PMI nggak ada orang-orang PMI yang ada di elit-elit PMI itu. Elit PMI. Kalau berpikir pragmatis saya pada saat itu harus memilih HMI ya. Karena pada saat itu HMI adalah salah satu organisasi yang sangat tepat
mewadahi keinginan saya mamanya gitu. Kampusnya banyak HMI, jaringannya sudah bagus, kadernya sudah banyak, di elit-elit kampus itu dikuasai oleh. Tapi saya itu punya karakter loyal terhadap sesuatu. Ketika sudah melakukan satu pilihan, maka itu harus dipertahankan. Kalau memang itu sifatnya masih baik gitu, masih baik. Saya menganggap bahwa masuk PMI bukan dosa besar, ya. Tapi ini adalah anugerah saya diperkenalkan ke organisasi. Nah, pada saat itu organisasi dikuasai sama HMI 100% itu di UNIK itu. Tingkatan BEM UNIK, tingkatan HIMA, PE, bahkan organ-organ yang lainnya. Sampai saya pas masuk PMI itu edan cik aing teh ieu. Wes niona masuk PMI aing salah teh. Karena ari geus ospek teh nya. Geus ospek teh. Kader-kader teh bunga. Nanti kan dapat ampau ya. Dapat rampasan dari mahasiswa anyar di bawah. Masih ingat yang aktif pada saat itu di BEM itu pun BEM Fakultas itu hanya TDP itu kader Kopri. Hanya itu yang masuk di struktur BEM, yang bawa oleh-oleh dia dari hasil rampasan mahasiswa. Cuma dia itu di BEM Fakultas, yang lainnya semuanya perasaan tahu saya. Semuanya nggak ada yang aktif di struktur. Pada saat berproses di PMI, akhirnya saya berpikir, waduh, kenapa ini kok HMI begitu kuat? Kenapa PMI nggak bisa bersaing? Nah, makanya kenapa saya ingin terus dikaderisasi? Ternyata kuncinya bahwa pada saat itu harus diakui kaderisasi di PMI itu sangat lemah. Pada saat saya masuk aja di PMI itu, kader itu paling cuma 13 orang yang masuk. Itu dari kuantitas saja ya. Kita belum mengukur ke kualitas. Seleksi alam. Terus seleksi alamnya, proses diskusi keilmuan itu masih jarang. Mohon maaf ini perjuangan Kang Agit untuk bisa memajukan kita itu sangat luar biasa. Bahkan untuk belajar diskusi kita panggil dari Bandung tuh. Bang Agit itu. Iya, Bang Agit. Kita kadang sering ke Bandung untuk beli buku belajar itu. Internet kan nggak ada dulu itu. Susah gitu ya. Berarti ngalamin waktu Bapak Bang Agit ya? Bapak masih Bang Agit. Jadi kalau kita pengen keilmuan aja kita sulit. Senior PMI mana? Belum kenal Pak Eman, belum kenal Pak Dani kita itu. Ya paling diskusi sama kita aja, 1 orang, 2 orang, itu pun diskusi nggak terarah, terus terang aja. Nggak ada umpamanya kayak sekarang disiplin kaderisasi ya, diskusi umpamanya ngumpul ngariung. Etagek diskusi arisan heula gitu. Anu penting ngumpul deh, karena kita emang pada saat itu masih masa transisi ya. Transisi saya mengikuti proses itu dari awal. Ternyata setelah saya amati, ternyata kaderisasi kita itu ketinggalan jauh sama HMI. Makanya pas saya masuk, pokoknya saya ingin masuk di PMI. Setelah masuk ya saya pokoknya harus konsen di kaderisasi. Pas saya masuk di PMI terus, wah itu sakitnya luar biasa. Pengen aktif dan ingin menjadikan kader PMI, menjadi ketua BEM dan sebagainya, nggak pernah menang sama sekali. Akhirnya itu yang saya gunakan kalau saya harus menghancurkan HMI. Terus terang ini sejarah ini. Kalau mau saya dalam soal dominasi gerakan ya, maksudnya bukan organisasi HMI-nya. Ini organisasi sahabat HMI pokoknya. Artinya harus mengakui pada satu HMI yang sangat kuat. Akhirnya saya berpikir kalau saya menghancurkan HMI 1 orang dengan PMI, dengan kekuatan saya pasti akan kalah. Nah akhirnya ya saya membangun akhirnya saya membangun kekuatan. Harus akui saya dengan IMM, dengan GMMI dan organisasi ekstra lainnya, saya ngebangun kekuatan itu kan apa? Yang namanya penguasa itu pasti punya kelemahannya. Dengan kekuasaan HMI-nya, dengan arogansi HMI-nya, gampang itu umpamanya memetakan peta konfliknya. GMMI umpamanya waktu itu dengan ekstra kampusnya, nanti gerak sebelum sejarahnya Kang Dani itu jadi calon tunggal. Ya. Oh Dani itu jalan Presma tunggal itu dari tunggal itu. Nggak ada lawannya. Nah, padahal pada waktu itu HMI lagi besar. Oh iya, makanya kan ceritanya kan kita waktunya saya berdarah-darah itu ingin mencapai proses seperti itu. Jadi
artinya saya sangat kadang nangis ya kalau secara pribadi, malu juga iya gitu. PMI kok nggak bisa memegang struktur di kampus, bukan PMI rakus akan kekuasaan, saya ingin membuktikan dan mencoba gitu. Nah pada saat sejarahnya begini, ini HMI kuat banget kurang teh anjir ngelih kena kumaha, namun dilawan hiji lawan hiji aing teu kuat kaku mainnya makan di mana-mana. Akhirnya saya sambil menyiapkan diri, saya kerjasama dengan IMM, dengan organisasi yang lainnya bersama-sama. Jadi musuh bersamanya satu HMI. Ini kalau di saya dengar aktor kuncinya itu dari anak Pahutan. Apa? Aktor kuncinya anak kehutanan. Nah, anak kehutanan kenapa kau bisa gabung sama PMI? Ini ada ceritanya. Jadi gini, kita itu memainkan peran politik umpamanya. Salah satunya begini, kalau umpamanya kenapa kita bisa dulu sampai dekat ke Eput, sekarang kan jauh ya. Jadi gini, saya bangun IMM, umpamanya IMM sudah dekat sama kita ya. Jadi calon apapun yang didukung sama HMI kita kompak, nggak bakalan dukung. Jadi common enemy lah. Common enemy ya, common enemy. Akhirnya apa? Kita gabung umpamanya. Pada saat itu sejarahnya zaman Presma, pemilihan Presma, zamannya adalah yang dari dari orang netral semua tuh, Asep sama Kang Dian itu dari Epcom. Nah ini waktunya nih momentum memainkan, bertarung dengan HMI. Momentum untuk melawan orang-orang HMI. Kita buktikan kuat, solid. Semua organisasi ekstra mendukung ke sana. Mendukung ke sana. Saya dukung dukung semuanya pokoknya LR menang taruhan urang dukung eta. Nah, pada saat itu kita tetap masih kalah, HMI masih kuat. Nah, pada permainan selanjutnya, nah terus dilakukan cara seperti itu. Kan organisasi ekstra begitu panas kan? Begitu panas. Pada saat pemilihan Dian, lupa. Pada saat pemilihan Dian itu, sama itu Dian yang menang. Dian yang menang. Pada saat itu HMI bangkit lagi. Nah, kalau saya tidak konsisten untuk rebut kekuasaan, saya kan bisa umpamanya pindah ke HMI. Iya. Tapi karena saya konsisten, pada saat itu HMI menggandeng si Rio tuh. Jadi center calonnya sama Rio. Iya. Nah ini baru kedekatan Eput saya digabung gitu. Akhirnya saya umpamanya ada orang Eput yang maju. Anak Eput yang maju. Itu namanya Johan, sekarang menjadi sekdes di Mekarsari. Saya sampai dekat sama dia. Kang Johan pengen maju. Logika kita kalau kita berpikir politik, jelas kita pasti bakal kalah. Tapi saya berpikir ini untuk masa depan, strategis ke depan. Akhirnya saya dukung Johan dengan keterbatasannya, dengan FU itu semuanya. Perkenalan waktu Mapa Baraya itu diperkenalkan, ini calon Presma dari Pahutan. Dari kehutanan ini dari PMI yang didukung. Diperkenalkan. Walaupun pada saat itu akhirnya kita kalah telak jong. Nah, udah tapi itu modal. Di selanjutnya jangan harap HMI kalau menang. Kalau HMI menang ada saya. Wah, tertinggal ya. Akhirnya pada saat itu karena HMI arogan, nggak bangun kemitraan, kita kompak, udah kesepakatan. Kita dukung umpamanya organisasi apapun didukung dari IMM pada saat itu. Pahmi ya. Pahmi Rizky ya. Pahmi Rizky udah dengan keterbatasan Pahmi kita dukung harus menang. Pahmi disaingkan. Jadi dari situ kita udah menang 2, HMI baru 2-1 belum telak kata saya. Pas maju Dani itu ya nggak ada yang maju karena yang termasuk organisasi ekstra lain pun bagian saya dong jatah gitu. Betul. Jatah jadi nggak ada yang pada saat itu ya udah lahirlah warisan berarti ada nih warisan. Karena nggak ada yang nyalon, HMI ada yang nyalon nggak ada, takut soalnya karena udah tahu Dani sudah kuat didukung sama IMM. Tapi Dani sebelum naik Presma juga aktif di ininya di fakultasnya. Dani sebenarnya dari Hima dia. Dari Hima. Cuman Dani juga sudah kita persiapkan umpamanya dia aktif ya.
terus kan dia punya potensi akademiknya lumayan, pokoknya lamun upamana ngoceh teh lah zaman urang mah saat eta mah HMI teh mun ngoceh teh geus eueuh mana. Ya dan memang luar biasa lah. Geus ngoceh teh zamannya. Da baheula mah forum-forum itu kan dikuasainya ku HMI ya, persidangan dan sebagainya. Setelah zaman saya mah karena kita sudah banyak kader ya. Kader itu sudah sangat banyak, jadi sudah nggak pusing lagi momentum-momentum debat, diskusi dan sebagainya. Mohon maaf, visi kita kan karena kaderisasi ya, musuh besar kita adalah organisasi ekstra itu yang harus kita bantai, kata saya kaderisasinya. Berarti kalau bisa saya ambil kesimpulan, dominasi gerakan pada waktu kepengurusan OBAY itu soal kaderisasi ya? Ya kaderisasi, karena niatan saya di kaderisasi, karena kunci penguasaan organisasi itu dimanapun ya di kaderisasi itu. Kalau umpamanya kita 1 tahun aja tidak melakukan pengkaderan terhadap kaderisasi, ya udah nanti di kemudian hari kita akan kalah sama organisasi. Ya, kita juga bingung nih sahabat-sahabat, karena ada COVID jadi sampai hari ini belum apa sahabat-sahabat. Iya, semoga tidak mengganggu semangat kader-kader yang lain lah, tidak mundur gitu. Itu kan setelah Dani muncul jadi Presma, Aop itu jadi ketua BEM, Sinopri, terus kehandap dina masahanya saya udah mati. Nggak tahu tuh setelah itu Jikri baru muncul waktu angkatan Jikri Indra. Nah itu kalau ditelusuri pasti itu ada riwayat sejarah kenapa ya, yang mungkin bisa diungkap dari Bung Jikri nih. Nanti lah ada cerita lain lah soal Indra itu. Itu setelah itu baru kan ketemu lagi Presma itu kan. Presma 2016 berarti sama sahabat siapa itu? Sama Cucun. Siapa Cucun? Waktu angkatan saya sama HMI. Nanti itu waktu angkatan saya sama HMI wakilnya. Itu ada cerita. Oh, itu ceritanya. Jadi berselingkuh ya. Ada cerita lagi. Jadi tidak ada musuh abadi. Soalnya common enemy-nya beda lah. Kalau pada waktu itu common enemy-nya HMI, kalau waktu saya common enemy-nya adalah titik-titik. Ceritanya harus dilanjutkan. Kalau tidak dilanjutkan nanti HMI berang ke saya. Jadi untuk sahabat-sahabat HMI tenang, setelah dengan saya dulu bersitegang gitu ya. Ternyata nanti ada dengan sahabat Jikri bersahabat dengan angkatan saya. Nah, tidak terasa sahabat-sahabatnya udah 1 jam lebih ternyata di waktu HP saya. Jadi mungkin terakhir sebagai closing statement dan mungkin saran dan kritik lah untuk kepengurusan sekarang, untuk kepengurusan Jikri lah, ada gak? Kalau untuk kepengurusan saya pesan, karena memang di organisasi itu terus terang banyak godaan ya. Sebenarnya godaannya pun sebenarnya goib ya, sifatnya goib. Jadi nggak, sebenarnya tawaran di organisasi itu bukan sesuatu yang real ya, goib. Terkadang orang itu bisa tergoda akan hal-hal goib. Jadi udah yang realistis aja gitu. Jadi pesan saya kepada struktur, jadi ya artinya yang terpenting itu adalah loyalitas organisasi. Loyalitas organisasi artinya itu adalah modal ya, kunci awal untuk membangun organisasi. Setelah loyalitas itu terbangun, nah maka insya Allah akan melahirkan kader-kader yang lebih hebat dari saya, kader-kader yang lebih hebat dari Gonyes, yang lebih hebat dari Dani. Karena ruhnya organisasi itu adalah di kaderisasi. Jadi tolak ukur keberhasilan struktur organisasi, berhasil ataupun tidaknya, nanti dia akan diukur di 5 tahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang. Ada nggak stok kadernya di bawahnya? Regenerasi. Karena saya wani menjamin bahwa saya berhasil melakukan kaderisasi, karena stok kader setelah pasca itu ternyata masih punya jejaring hubungan kaitannya dengan saya. Jadi intinya untuk membangun organisasi itu hindari pikiran-pikiran yang terlalu pragmatis itu ya. Itu karena akan membahayakan kepada kader. Jadi intinya yang terpenting kita adalah loyalitas, membangun organisasi. Insya Allah dengan loyalitas itu kita akan mendapatkan segalanya. Saya dulu ikut bangga Gonyes menjadi ketua PMI, kita begitu gembel loh. Orang hayang jajan bagi jeung Gonyes keur baheula masih inget tak? Orang ke bulan puasa geus ulin tadi mana? Eta menang duit aya duit 2000 putus salah. 2000
hayang jajan beli aqua gitu, jajan beli aqua deket Windu Haji. Pas di Windu Haji jajan di pinggir jalan. Keur mah duit 2.500-nya jajan teh kan dinabok. Duit teh nyelap ka handap demi Allah 1.000 di teangan ngerakeun akhirna nang cukup 2 aqua gitu ya, 2 aqua dibelikeun 2 aqua gitu nya. Alhamdulillah eta keur bulan puasa bisa haus gitu nya. Setelah itu nya geus jajan 2 aqua eta ketung gonje saking kubungahna juga ngadahar si aku abang geus bunga ngajalankeun motor jul ngeng gitu. Eta urang ditinggalkeun demi Allah. Ditinggalkan orang hareupeun tukang rokok ngogorokan yo ketua stres anjing woi apa yang leh aduh urang keur puasa erek ngogorokan ayeuna ngabret stresna mana ngabret aing teh terus lucu daek ditelepon HP-nya HP pas cerita main anjing coba lagi cerita coba kan jika eta juga sekarang jadi ketua PMI keur ngalamun bae teu boga duit can bisa dahar balik deui akhirna mah aing udah cicing bae da moal ka mana-mana pasti teang cek teu teangan masa anak ayam lagi beli teangan urang kaderna eueuh cek datang nih kan itulah jadi intinya itu hanya intinya loyalitas dalam sebuah organisasi yang harus dibangun. Terus yang terakhir selain loyalitas kita nggak cukup loyalitas aja. Dan emang kecerdasan mah udah pasti. Yang kedua itu adalah trust, kepercayaan. Dalam organisasi itu yang dibangun adalah kepercayaan, kejujuran. Itu modal hidup dan prinsip hidup saya. Saya selalu membangun kepercayaan itu. Saya nggak pernah berani mengkhianati teman. Kalaupun kalau bukan untuk sebuah perjuangan dan tidak ada dalil yang mensahkan gitu ya dalam politiknya. Jadi intinya kepercayaan itu adalah segala-galanya. Jadi ketua PMI itu adalah amanah besar. Ukurannya bukan uang bagi saya pada saat itu ini adalah sejarah besar yang harus saya emban. Saya tidak mau nanti ada cerita-cerita di balik semua itu. Saya nyesel dipimpin ku Aubay cenah ketuana teu jujur pura itu pura ieu kaderna teu maju dan sebagainya. Jadi cukup sih sebenarnya 2 itu juga kalau memang kita mau menjalankan. Terus yang ketiga mohon maaf otokritik terhadap organisasi PMI. Jadi ari budak PMI teh secara potensi dan kapasitas itu sangat mumpuni, sangat luar biasa. Tapi kelemahan PMI itu adalah malas cedul. Pamalesan yang kedua jadi lelet. Jadi intinya dia karena merasa pintar mungkin atau bagaimana kesombongannya timbul. Jadi mohon maaf, jadi sekarang nggak ada jaminan, sudah dibuktikan yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Kita melihat presiden kita, umpamanya Jokowi mungkin nggak pernah ranking dari dia masuk sekolah nggak ranking 1. Ketemu Agus dulu umpamanya karir di PMI-nya biasa-biasa saja. Ya intinya kalau memang dijalankan dengan keseriusan, insya Allah hasil itu tidak akan mengecewakan. Titip kepercayaan, jangan tergoda oleh tawaran-tawaran goib. Tidak ada yang menggaransi hidupmu, termasuk ketua cabang. Ingat, nanti setelah pasca PMI itu ya mohon maaf gak ada yang akan menggaransimu. Siapapun itu, senior apapun, pejabat apapun, yang menentukan hidup adalah kamu. Jadi kalau kamu menjalani proses hidup dengan baik, tracknya diatur dengan baik, nanti kamu akan menemukan sendiri. Urang mah lain ngadoakeun namun urang teu bener moal ngitung jauh-jauh hari, hitunganna menit, hitunganna waktu, nanti akan merasakan sendiri. Jadi itu saja mungkin pesan dari saya. Loyalitas, jaga kepercayaan dengan siapapun. Ya. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Semoga lancar sampai akhir kepengurusan lah. Kita minta doa dan supportnya dari Aubay juga. Ya, siap. Ya. Itu saja, tidak terasa sudah 1 jam lebih sahabat-sahabati ditemani oleh Aubay mantan ketum, 1 jam bersama Aubay. Itu saja ditutup. Wallahu muwaffiq lillah wa muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan terkepal dan maju ke muka. Lawan. Jangan lupa share, subscribe dan like. Dadah.